Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diresapi dengan baik oleh teman-teman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan acuan penilaian. Apa sih penilaian itu? Ditinjau dari sudut bahasa, penilaian itu diartikan sebagai proses untuk menentukan nilai atau objek. Untuk menentukan suatu nilai atau harga suatu objek, diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurangnya sesuatu, itu diperlukan adanya ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang kurang, dan yang buruk tersebut. Nah, ukuran itulah yang dinamakan dengan kriteria. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ciri penilaian adalah adanya objek atau sesuatu yang dinilai dan kriteria sebagai dasar untuk membandingkan apa yang dicapai dan apa yang belum dicapai. Kemudian apa aja sih prinsip-prinsip penilaian yang harus dipegang oleh pendidik? Prinsip-prinsip penilaian itu ada banyak. Yang pertama yaitu mendidik. Hasil penilaian itu harus mampu memberikan sumbangan pada peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Yang kedua yaitu valid. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu harus berdasarkan pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi atau standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak mempengaruhi oleh subjektivitas penilai. Artinya perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang keempat yaitu transparan atau terbuka. Nah, artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik ini bersifat terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengembangan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh peserta yang berkepentingan. Yang kelima yaitu adil, yaitu penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu terpadu, artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu keseluruhan yang berkesinambungan, artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedelapan yaitu bermakna, artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti dan bermanfaat dan dapat dilanjuti oleh pihak lain. Yang kesembilan yaitu sistematis, artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang ke-10 yaitu akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik ini berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nadia Zahra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Winda. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin PAN dan PAP. PAN itu adalah penilaian acuan norma dan PAP itu adalah
penilaian acuan patokan. Nah, yang pertama PAN dulu ya. Penilaian acuan norma itu adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok nilai yang diperoleh siswa dan dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain. Nah, kriteria yang digunakan oleh penilaian acuan norma dalam menentukan derajat peserta didik yaitu selalu dibandingkan dengan rata-rata kelasnya, atau dalam kata lain, posisi seorang peserta didik itu sangat tergantung pada prestasi kelompoknya. Baik, yang selanjutnya ada penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP. Nah, dalam penilaian acuan patokan ini, pengukuran ini siswa dikompresikan dengan kriteria yang sudah ditentukan terlebih dahulu dengan tujuan instruksional, bukan penampilan siswa lain. Nah, keberhasilan dari penilaian acuan patokan ini tergantung pada setiap peserta didik, tergantung pada individu peserta didik dalam hal penguasaan materi. Nah, upaya peningkatan penilaian acuan patokan sendiri itu dengan melaksanakan tes awal, pre-test, dan dengan melaksanakan tes akhir atau post-test. Yang selanjutnya ada perbedaan dari PAN dan PAP. Kalau yang PAN itu mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit tes untuk setiap perilaku. Kalau yang PAP itu mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dan dengan banyak tes. Yang kedua, penilaian acuan norma itu menekankan perbedaan peserta didik dari tingkat pencapaian belajar yang relatif. Nah, kalau penilaian acuan patokan itu menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang boleh dan tidak boleh pada setiap peserta didik. Yang ketiga, kalau penilaian acuan norma itu mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Nah, kalau penilaian acuan patokan itu mementingkan butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli tingkat kesulitan dari tes tersebut. Penilaian acuan patokan ini lebih pada perilakunya. Perbedaan yang terakhir ini, kalau penilaian acuan norma ini digunakan terutama untuk survei. Nah, kalau penilaian acuan patokan ini digunakan terutama untuk penguasaan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi yang ketiga, yang mana materi yang sebelumnya tadi telah disampaikan oleh saudari kita Mbak Winda dan Mbak Balkis. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi yang ketiga. Sebelum saya sedikit menyampaikan materi yang ketiga, perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto. Baik, di sini saya mendapatkan sebuah materi yaitu penerapan acuan penilaian PAN dan PAP. Yang pertama yaitu penerapan PAN. Penerapan acuan normatif ini digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Ini artinya apa? Penilaian acuan normatif ini digunakan apabila kita ingin mengetahui pengetahuan peserta didik di dalam komunikasi, baik komunikasi sesama temannya ataupun komunikasi di dalam yang dilakukan di dalam kelas. Penilaian acuan normatif ini menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Artinya apa? Dia selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Sebagai contoh, suatu kelompok peserta didik pada mata pelajaran ekonomi terdiri dari 9 orang, mendapatkan skor 50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, dan 30. Dari skor mentah ini dapat dibaca bahwa perolehan tertinggi adalah 50 dan perolehan terendah adalah 30. Dengan demikian nilai tertinggi diberikan terhadap skor tertinggi, yaitu penerapan PAP. Jadi di sini siswa-siswi harus menyampaikan tugasan belajar yang diindikasikan oleh penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Jadi
siswa belum mencapai kriteria tersebut, siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Dalam sistem ini, guru tidak perlu menghitung nilai rata-rata kelas sebab prestasi siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.